Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Baiklah Pak, pada kesempatan ini saya minta izin kepada Bapak untuk wawancara tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak pimpin di SMP Negeri 9 Paguyaman. Nah, adapun yang akan saya tanyakan di sini adalah bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan, apakah ini merupakan unsur etika ataupun ujukan moral. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama pertanyaan saya, selama ini Bapak pemimpin atau sebagai pemimpin di SMP Negeri 9 Kota Paguyaman, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi? Apakah kasus ini merupakan dilema etika ataupun ujukan moral? Perlu kami sampaikan bahwasanya di satu lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan sekolah itu selamanya pasti ada masalah, baik itu masalah yang berkaitan dengan siswa, antara siswa, juga berkaitan masalah antara guru, antara siswa dengan guru, malah mungkin berkaitan dengan masyarakat sekitar. Sehingganya kita sebagai pimpinan sekolah itu harus mampu mengidentifikasi kira-kira permasalahan itu dasarnya apa, kira-kira apa penyebab dari permasalahan itu, apakah dia berkaitan dengan etika moral atau mungkin berkaitan dengan moral Sehingganya sebelum kita menentukan itu, identifikasi masalah dulu, baru kita bisa tentukan bahwa ini masuk di etika moral dan ini masuk di bujukan moral, baru kita bisa ambil penyikapan untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi bisa disimpulkan Bapak melakukan prioritas dulu skala prioritas mana yang harus diselesaikan dulu. Sekarang permasalahan yang ada kan mungkin saja mana yang lebih kita bisa prioritaskan dari permasalahan itu untuk segera diselesaikan. Kan tidak selamanya semua masalah itu yang ada di sekolah itu harus diselesaikan semua. Agak susah kalau sebenarnya modelnya begitu. Nah, cara penyelesaiannya itu harus identifikasi, kemudian kita harus tentukan mana dulu yang menjadi prioritas yang harus kita segera selesaikan agar permasalahan yang ada itu tidak lebih berkembang lagi di lingkungan sekolah. Berarti kalau untuk dilema etika, ini kan biasanya untuk dilema etika ini adalah keputusan di antara benar melawan benar. Jadi bagaimana Bapak menyikapinya? Misalnya dari dua keputusan dia betul, tapi Bapak harus memilih salah satu yang harus. Itu dia yang tadi. Kan yang namanya memang agak sulit ini ketika kita menyelesaikan yang namanya etika moral. Karena jelas benarnya dua-dua. Sehingganya sebagai pimpinan kita harus bisa memprioritaskan dulu kira-kira mana yang lebih kita utamakan. Kan beda kalau seandainya memang sudah kita tahu ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu mungkin agak cepat. Tapi kayak kalau seandainya moral, Pak, kalau rujukan moral agak cepat kita. Tapi kalau memang benar dua-duanya, yang kita harus cari tahu dulu mana yang lebih prioritas untuk kita selesaikan. Itu yang harus kita utamakan. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak ini selama ini selama Bapak menjalankan kepemimpinan, pengambilan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Sebagai pimpinan di satu satuan pendidikan, dalam hal mengambil keputusan itu seharusnya banyak yang perlu untuk kita pertimbangkan, termasuk kita libatkan dalam hal pengambil keputusan itu. Bisa saja mungkin dalam hal pengambilan keputusan, bisa saja kita melibatkan peserta didik, apabila itu berkaitan dengan peserta didik. Bisa saja kita minta pendapat daripada teman-teman guru, dan bahkan mungkin bisa saja kita minta pendapat daripada komite kalau itu berkaitan dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Sehingganya mungkin dari permintaan pendapat, saran dan lain-lain, sehingganya kita bisa tahu, ternyata ini yang harus kita utamakan, etika moral yang ini yang harus kita dahulukan daripada mungkin ada kasus yang lain. Kemudian
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur untuk penyelesaian masalah itu tadi, Pengambilan iya, keputusan. pengambil keputusan itu tadi. Sebelum kita mengambil keputusan kan kita harus identifikasi dulu tuh. Iya. Kita harus identifikasi permasalahannya, latar belakangnya. Kemudian kita minta pendapat daripada berbagai macam pihak, termasuk itu masalah berkaitan dengan siswa, kita minta pendapatnya daripada siswa, guru, komite, masyarakat, bahkan mungkin pemerintah desa kalau seandainya itu berhubungan luas dengan kehidupan sekolah dengan masyarakat sekitar. Jadi pada intinya setiap Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak melibatkan elemen-elemen yang ada di sekolah, misalnya Ya. orang tua, siswa, guru. Ya, kalau seandainya ada kepentingan yang harus saya putuskan sendiri dan efeknya tidak banyak, artinya efeknya tidak melebar ke masyarakat luas, saya rasa itu bisa saya putuskan sendiri sebagai pimpinan sekolah. Tapi kalau seandainya ada permasalahan yang mungkin dampak dari permasalahan itu meluas ke masyarakat, maka sebaiknya saya harus berkonsultasi, harus berkomunikasi dengan semua pihak, baik itu dengan guru-guru, dengan komite yang ada, bahkan mungkin dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar sekolah. Karena mungkin efek dari permasalahan itu akan luas. Sehingga kalau kita tangani bersama permasalahannya, saya rasa permasalahan itu akan cepat terselesaikan. Kemudian Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu kalau hal-hal efektif itu yang tadi, dalam pelibatan semua itu. Kalau seandainya dalam pengambilan keputusan kita libatkan semua, saya rasa itu bisa efektif. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang tantangan itu mungkin berkaitan dengan yang namanya keputusan, penyelesaian masalah pasti tidak selamanya akan memuaskan semua. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami, sehingganya kami merasa perlu ketika permasalahan itu mungkin sudah diselesaikan dan mungkin ada pihak yang merasa belum teradilkan, maka kita berkewajiban untuk bisa menyampaikan, meluruskan permasalahan yang ada. Ya, Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam penyelesaian masalah kita di satuan pendidikan atau di sekolah itu tergantung kondisi. Kita tidak bisa jadwalkan. Tidak mungkin ketika ada permasalahan masih kita mau buat jadwal untuk penyelesaian. Tidak mungkin. Ketika ada permasalahan yang ada, itu kita harus bisa lihat dulu. Ya kan macam ketika penyelesaian masalah ini sifatnya kondisional. Tergantung permasalahan yang ada. Ketika permasalahan yang ada itu harus dan urgent untuk diselesaikan, maka itulah dulu yang jadi prioritas kita untuk selesaikan. Kalau seandainya ada permasalahan yang ada dan masih bisa untuk diselesaikan pada saat tertentu, kita akan undur nanti pada saat tertentu itu. Kita utamakan dulu yang memang sudah urgent untuk diselesaikan. Oke, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor banyak sebenarnya, termasuk rekan-rekan guru juga sebenarnya dalam hal memberikan solusi permasalahan yang ada itu bagi saya pribadi itu sudah hal yang luar biasa. Karena tidak mungkin permasalahan yang ada kita mau selesaikan sendiri. Harus kita mintakan mungkin pendapat saran daripada terutama rekan-rekan guru yang mungkin tahu kondisi daripada anak didiknya. Sehingga ini yang harus kita sebagai pimpinan, saya rasa itu yang kita utamakan. Kita harus minta pendapat saran daripada guru yang ada di sekolah itu, yang di sekolah saya. Terima kasih. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika. Pelajaran untuk mengambil keputusan di dilema etika yang jelas kita harus berhati-hati itu dulu. Berhati-hati mengambil keputusan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan.
ketika ada permasalahan yang ada, kita harus kaji lebih mendalam permasalahan yang ada. Jangan karena sesuatu hal, kemudian juga karena melihat ada dampak yang lain, ada faktor yang lain, sehingga dalam hal pengambilan keputusan kita tidak bisa untuk memberikan rasa keadilan kepada semua ini. Sehingga saya berharap lebih utamanya itu dia kita bisa lebih bijaksana lagi dalam hal penyelesaian masalah. Bijaksana itu yang utama. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga sukses selalu dalam memimpin SMP 9. Amin. Baiklah Pak, pada kesempatan ini saya minta izin kepada Bapak untuk wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan sebagai pemimpin pendidikan di SMP Negeri 1 Papiaman dalam menangani sebuah kasus. Nah, di mana keputusan Bapak ambil ini mengandung unsur dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, pertama yang saya akan ajukan ini tentang bagaimana ya Bapak selaku pimpinan di SMP 1 Negeri Papiaman ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, apakah merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih, saya selaku Kepala Sekolah apabila memenuhi masalah etika moral, terlebih dahulu saya identifikasi bagi masalah kurang posisi baik. Setelah saya identifikasi itu, saya akan melihat apakah dia berkenaan dengan etika moral. Kemudian saya mengundang guru atau siswa yang bersangkutan seperti apa kronologis kejadian, sehingga saya berani mengambil salah yang tepat. Jadi langkah yang Bapak lakukan itu adalah mengidentifikasi dulu persoalan. Kemudian saya baru mengambil kebijakan atau keputusan seperti apa. Nah, kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal ini saya lebih hati-hati, karena namanya etika moral ini kan kedua-duanya benar. Hanya saja saya mau bilang dan memilih mana yang paling tepat, dan saya harus berani mengambil risiko. Apapun kebijakan keputusan saya, itu memang sudah saya berani berpikir, tetapi saya lihat latar belakang persoalan, karena sebentar nanti setelah saya mengambil keputusan, risiko apapun harus ditanggung. Berikut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang jelas yang bermasalah itu saya lalu saya klarifikasi, saya cari titik persoalan, kemudian saya akan telusuri. Ya, saya tidak langsung mengambil serta-merta itu, saya akan mengembangkan yang saya percaya di sekolah ini bisa membantu saya sebelum saya menjatuhkan keputusan langsung ya, agar kebijakan saya itu saya tidak keliru. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah saya pertama mengidentifikasi masalah dulu, baik itu guru dengan guru, siswa dengan siswa, agar saya jelas dan punya dasar kuat melihat sebetulnya di dunia masalah ini. Nah, langkah pertama saya adalah mengajukan guru atau siswa bersangkutan yang bermasalah tadi. Jadi mengidentifikasi masalah ini adalah cara paling efektif. Ya, saya undang dulu yang bersangkutan. Kemudian langsung saya putuskan. Saya undang dulu seperti apa dan bagaimana sampai ini. Maka saya benar-benar sudah tepat. Bisa dipertanggungjawabkan Pak. Ya. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika? Jadi terkadang kan keputusan itu bisa saja diambil ketika setelah terjadi kenyataan di lapangan nanti atau guru atau siswa bersangkutan tidak mengindahkan ambil keputusan. Sehingga itu kan tentang apalagi saya dengan banyak guru dan banyak siswa agak rumit saya menentukan. Sebenarnya saya selalu
melibatkan teman-teman yang saya anggap sudah senior dan mampu membantu saya. Nah, setelah Bapak melibatkan guru, apakah bisa teratasi permasalahan? Ya, alhamdulillah dengan melibatkan guru senior masalah ini teratasi dengan baik. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pertama saya lihat dulu terkait dengan kasusnya. Kalau dia parah membutuhkan waktu untuk memilihnya, jelas saya akan buatkan jadwal. Tetapi manakala kalau kasusnya tidak terlalu berat, diselesaikan pada saat itu. Nah, kalau dilihat dari segi permasalahan agak rumit, membutuhkan waktu pembinaan, jadi saya buat jadwal. Jadi tergantung Tergantung dari jenis kasusnya ini. Ada yang bisa diselesaikan Saat itu ada juga nanti pada Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana ini? Ya, jelas selama ini banyak saya dengan adanya keputusan mempermudah saya karena membantu saya dalam membuat suatu permasalahan itu adalah jalan keluar. Contoh misalnya harusnya jadi masalah besar dengan adanya guru senior ini jadi ternyata sedikit baik. Alhamdulillah dengan guru senior ini saya dapat membantu dan masalah tidak akan sangat berpanjang. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya paling berarti itu adalah segala sesuatu itu harus bisa komunikasi dengan Tuhan. Utamanya kita harus berusaha kepada kunci dari suatu kebijakan itu adalah berusaha kepada. Kalau itu terjadi dengan baik, maka semua persoalan kita akan musyawarah atau sharing dengan guru lain. Ya, saya sharing berbagi pendapat untuk memecahkan masalah sehingga solusi yang saya buat sangat kecil dan cepat saya dapat. Terima kasih waktunya Pak, tidak mengganggu waktunya, dan terima kasih atas segala ilmu yang telah Bapak bagikan kepada saya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang efektif, dan insya Allah kepemimpinan Bapak selanjutnya lebih sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah.